Kala seseorang berhadapan dengan kesusahan di dalam hidupnya, matanya seringkali menjadi gelap, seperti buta dan tidak dapat lagi melihat akan hal-hal yang baik, terang yang dapat membuat dia bisa menerima kesusahannya. Satu hal pula yang seringkali tidak disadari oleh orang yang ada di dalam kesusahan hidup adalah bahwa pada dasarnya dan sejak semula Tuhan sudah mengingatkan bahwa kesusahan itu adalah akibat dari dosa manusia. Bahkan sejak awal manusia tercipta, sudah ada catatan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia akan mengalami kesusahan demi kesusahan. Baik kesusahan di dalam bekerja, kesusahan juga di dalam mencari nafkah, dan kesusahan pula di dalam melahirkan bagi seorang perempuan. Ada sakit pada saat bersalin. Dan ungkapan-ungkapan ini sesungguhnya adalah awal mula yang harusnya kita boleh memandang dan melihatnya pada saat kesusahan melanda. Seolah memang kesusahan hari ini yang kita hadapi itu mengajak kita untuk berhadapan dengan fakta yang tidak bisa kita tolak, yaitu bahwa hidup sesungguhnya penuh dengan kesusahan demi kesusahan. Namun hikmat Tuhan dapat membawa kita kepada sebuah pembelajaran tentang kegunaan dari sebuah kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup manusia. Yaitu sebuah pembelajaran untuk memahami bahwa setiap kesusahan itu ada gunanya. Dan sebagaimana ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa susah tidak ada gunanya, buat apa susah? Karena tidak ada gunanya, maka sesungguhnya kesusahan itu selalu ada gunanya. Dengan catatan, bila kita mau menggali dan menemukan kegunaannya. Dan juga tidak berkeluh kesah, karena keluh kesah hanya akan menambah susah. Sudah susah, ditambah dengan keluh kesah, akan bertambahlah susahnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini yang akan saya bacakan dari Mazmur 31 ayat 11, 15 sampai 17. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku jadi lemah. Lalu ayat 15, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu Tuhan bercahaya atas hamba-Mu ini. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Mazmur 31 adalah sebuah mazmur penyerahan diri ke dalam tangan Tuhan. Sebuah keberserahan yang dalam ketika seseorang atau pemazmur ini sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami kesusahan di dalam hidup, sedang mengalami sakit hati yang membuat jiwanya merana. Dan itulah yang terungkapkan di dalam ayat 9 yang mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Mazmur 31 ini sebenarnya mengajak kita yang sedang mengalami kesusahan untuk berhenti berkeluh kesah. Karena dicatatkan tadi bahwa seumur hidup habis dalam duka dan tahun-tahun umur dalam keluh kesah, maka itu menyebabkan kekuatan makin merosot karena sengsara kita. Dan tulang-tulang kita menjadi makin lemah. Ini gambaran yang mau dikedepankan oleh pemazmur untuk mengingatkan bahwa berkeluh kesah sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah. Berkeluh kesah hanya akan menambah susah menjadi lebih susah lagi. Tetapi Mazmur 31 mengajak kita untuk seperti pemazmur pada akhirnya pun dia berserah kepada Tuhan. Dan inilah kunci untuk supaya kita tidak lagi berkeluh kesah, tetapi berserah kepada Tuhan pada masa-masa susah yang sedang kita hadapi.
Dan keberserahannya itu sungguh nyata di dalam ayat 15-17, di mana pemazmur mengatakan, tetapi aku kepadamu Tuhan aku percaya. Lihat, penyerahannya berangkat dari kepercayaannya kepada Tuhan sebagai Allah yang memimpin hidupnya. Dan penyerahannya, keberserahannya kepada Tuhan itu juga termasuk menyerahkan masa hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan sekali lagi dia juga berserah untuk membiarkan hidupnya itu dilepaskan dari tangan orang-orang yang mengejarnya, musuh-musuhnya, atau hal-hal yang membuat hidupnya susah itu. Dia memohonkan Tuhan untuk melepaskannya, sehingga wajah Tuhan bisa bercahaya di atas diri orang yang sedang susah itu, dan melalui kesusahan yang dihadapi itu. Apa yang ingin diajarkan di dalam ungkapan dari 3 ayat di Mazmur ini adalah ingin mengajak setiap kita untuk sungguh mengganti keluh kesah kita menjadi berserah, pasrah penuh kepada Tuhan. Bukan pasrah pada keadaan, tapi berserah seutuhnya dan sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga disitulah rahasia untuk kita menemukan kegunaan dari kesusahan kita, diawali dengan keberserahan penuh kepada Tuhan. Dan saat kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk bisa menggali dan menemukan kegunaan dari kesusahan hidup kita. Memang kesusahan menyebabkan hati menjadi gelisah, tidak tenang, sedih, marah, mungkin kecewa, dan berbagai macam perasaan berkecamuk. Tetapi bila kita mengawali, bahkan menjalani susah hidup itu dengan berserah kepada Tuhan, kita akan mampu menggali dan menemukan ada permata yang bercahaya di tengah-tengah pasir-pasir kesusahan yang sedang melanda hidup kita. Mari berhentilah berkeluh kesah, supaya susah kita tidak bertambah susah. Tetapi berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga sekalipun susah itu belum musnah, dengan kita berserah kepada Tuhan tanpa keluh kesah kepada keadaan kita, maka kita akan menemukan ada kegunaan dari kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi melanda hidup kita. Karenanya tetaplah hidup berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah Dia yang berdaulat memimpin hidup kita. Biarlah Dia yang membuat wajahnya itu bercahaya di tengah-tengah gelap kelamnya hidup kita, di tengah-tengah pergumulan yang menindih dan membuat hidup kita tertatih-tatih, yang membuat hidup kita mengalami kesulitan demi kesulitan, bahkan kepahitan demi kepahitan yang melukai hati. Biar terang kasih Tuhan terus bercahaya atas segala kegelapan, sengsara, kesusahan, dan kesedihan kita. Dia mau memerintah hidup kita lagi. Dia mau membangunkan kita lagi. Dan Dia mau supaya kita selalu menemukan ada kegunaan di balik kesusahan yang Dia izinkan terjadi. Hikmat Tuhan memimpin kita, dan ayo semangat lagi untuk tetap berjuang, untuk tetap berserah kepada Tuhan sekalipun hidup sedang susah. Selamat berserah, selamat semangat, selamat bangkit selalu bersama dengan Tuhan. Amin.